Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat gak? Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua. Semangat kan ya semuanya ya? Harus semangat ya hari ini. Sehat. Semangat. Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Meskipun pada kesempatan kali ini kita belajar secara tatap maya ya anak-anak ya, kita harus selalu semangat, harus selalu rajin belajarnya ya. Oke, kalau gitu untuk memulai pembelajaran kita mau baca doa dulu ya. Ayo, siapa yang mau mimpin doanya? Rahma, Bu. Ayo, Nur Rahma Fadilah, pimpin doanya ya. Iya, Ibu. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahma yang telah memimpin doa. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada hewan dan juga manusia. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu salah satunya adalah supaya anak-anak semua mengetahui apa saja organ-organ pernapasan yang dimiliki oleh manusia ataupun hewan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena tadi sudah Ibu bilang, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai organ pernapasan hewan dan juga manusia. Kali ini Ibu akan share screen ya, PPT mengenai materi tersebut. Sebentar ya. Sudah kelihatan ya? Oke, organ pernapasan hewan dan juga manusia. Di sini ada yang tahu tidak apa itu organ pernapasan? Organ pernapasan Buat itu napas, kayak Bu. hidung, Bu. Ya, jadi organ pernapasan itu merupakan organ tubuh yang memiliki fungsi untuk menukar gas pada makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup ini memiliki organ pernapasan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Nah, tentunya dengan cara yang berbeda-beda, karena organ pernapasan pada setiap makhluk hidup ini ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, seperti ikan. Nah, itu ya. Dan lanjut ke pernapasan hewan. Yang pertama ini ada hewan Vermes. Vermes ini merupakan jenis penggolongan hewan invertebrata, yaitu cacing. Kalian semua pernah melihat cacing kan ya? Pernah, Bu. Ya. Jadi cacing ini sebenarnya tidak memiliki alat pernapasan khusus karena cacing itu bernafas melalui permukaan kulit. Nah, kulit cacing ini selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat-tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu basah dan berlendir. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Seperti apa sih? Bagaimana sih pernapasan pada cacing? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Jadi, pernapasan pada cacing itu karena awalnya terdapat pembuluh udara di bawah permukaan kulit cacing. Nah, ketika udara masuk melalui kulit, oksigen pun akan diikat oleh darah cacing yang mengandung hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin ini nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pernapasan hewan insekta. Kira-kira insekta itu apa saja yang kalian ketahui? Ada yang tahu?
Insekta itu serangga, Bu. Iya, benar sekali Safira. Insekta itu merupakan jenis penggolongan hewan serangga, seperti kupu-kupu, belalang, dan sebagainya. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea, yaitu eh, seperti sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Nantinya, trakea akan mengedarkan oksigen ke semua sel tubuh dan akan menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Kemudian, bagaimana sih pernapasan pada serangga? Nah, pernapasan pada serangga ini awal mulanya udara akan memasuki trakea melalui pori kecil pada tubuh serangga yang disebut spirakel. Jadi pada tubuh serangga ini terdapat pori kecil yang dinamakan spirakel ya anak-anak. Kemudian sel tubuh ini akan mengambil oksigen yang beredar melalui pembuluh udara kecil ini. Kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, kemudian dibuang melalui spirakel. Seperti itu. Selanjutnya ada pernapasan hewan Pisces. Ada yang tahu nggak kira-kira Pisces itu hewan apa sih? Penggolongan hewan apa? Pisces itu kayak ikan bukan, Bu? Iya, benar sekali. Pisces itu merupakan penggolongan hewan seperti ikan. Nah, ikan ini bernafas menggunakan organ khusus seperti saringan yang disebut dengan insang. Insang ini tempatnya ada di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Pada insang tersebut terdapat pembuluh darah yang nantinya akan menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Bagaimana sih pernapasan pada ikan? Nah, untuk memperoleh oksigen, mulut dan insang ikan akan bekerja bersama-sama. Ketika mulut ikan terbuka dan air terserap masuk, insang pun bergerak untuk menutup. Namun ketika rongga mulut tertutup, disinilah secara bersamaan tutup insang terbuka. Air pun keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya ada pernapasan hewan amfibi. Kira-kira amfibi itu merupakan jenis penggolongan hewan apa? Hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya kayak katak sama kura-kura. Ya, betul. Amfibi itu adalah hewan yang hidupnya di dua dunia, air dan juga darat. Nah, kita di sini akan mengambil contohnya itu katak ya. Ketika menetas dari telur, katak yang masih berupa kecebong atau berudu itu bernafasnya menggunakan insang. Namun setelah dewasa, katak akan bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Bagaimana sih pernapasan pada katak? Nah, pada saat masih menjadi kecebong atau berudu, katak bernapas menggunakan insangnya yang terletak di luar tubuh. Namun setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam yang nantinya akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru pada katak. Nah, di dalam paru-paru katak dewasa ini terdapat banyak gelembung yang akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Katak dewasa juga bernapas menggunakan kulitnya yang selalu basah agar mudah menyerap oksigen dari udara. Kemudian selanjutnya ada pernapasan hewan reptil. Nah, ada yang tahu nggak reptil itu contoh hewannya seperti apa saja? Reptil itu Ular, Ibu. hewan melata kan, Bu? Ya, berasal contohnya? Ada yang bisa menjawab? Ular. Ya, betul sekali ya. Ular juga salah satu hewan reptil. Si cicak, biawak juga termasuk ke dalam hewan reptil. Nah, nih di sini ada ya, kelihatan ya hewan yang termasuk ke dalam kategori reptil diantaranya ular, kadal, buaya, cicak, dan juga biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagaimana sih pernapasan pada reptil? Nah, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara akan masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Bentuk paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar paru-paru. Pada reptil, ya benar. Jadi,
Aves itu penggolongan hewan seperti burung ya. Burung juga bernapas menggunakan paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Namun burung juga memiliki kantong udara sebagai tempat menyimpan udara tersebut. Nah, bagaimana sih pernapasan pada burung ini? Jadi, burung bernapas menggunakan paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh atas. Kemudian udara masuk ke dalam trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pernapasan hewan mamalia. Coba sebutkan apa saja hewan mamalia itu. Hewan mamalia itu sapi, domba, pokoknya hewan yang bisa menyusui. Iya, betul ya. Seperti hewan mamalia itu ada banyak di sekitar kita, seperti kucing, kambing, sapi, dan sebagainya. Nah, ternyata hewan mamalia ini ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan juga mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, dan paru-paru. Sementara mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Seperti itu. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan materi mengenai organ pernapasan hewan dan juga manusia, kira-kira di sini ada yang bisa menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Menurut pemahaman kalian saja, ayo siapa yang berani atau Ibu tunjuk? Ibu, saya mau nyimpulin. Iya, Safira, boleh, silakan. Jadi alat pernapasan pada hewan itu dibagi-bagi lagi, kayak misalkan alat dan sistem pernapasan untuk cacing atau permes, terus alat dan sistem pernapasan untuk hewan jenis insekta, terus untuk jenis hewan pisces, terus untuk hewan jenis amfibi, dan yang terakhir alat dan sistem pernapasan untuk hewan jenis reptil. Yang terakhir ada lagi Bu untuk aves sama mamalia. Terus di pernapasan pada manusia itu dibagi dua, organ pernapasan atas sama organ pernapasan bawah. Organ pernapasan atas itu ada rongga hidung, terus yang kedua itu ada sinus. Nah, dan yang terakhir itu ada laring. Kalau organ pernapasan bagian bawahnya itu ada bronkus kiri dan kanan. Terus yang kedua paru-paru dan yang ketiga diafragma, Bu. Ya, terima kasih Safira yang sudah menjelaskan kembali materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan kurang lebihnya benar ya yang seperti yang sudah Safira sampaikan, bahwa organ pernapasan itu ada organ pernapasan hewan dan juga manusia, yang mana organ pernapasan pada hewan ini pun berbeda-beda. Tidak semua hewan itu organ pernapasannya sama, ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, atau bahkan ada yang menggunakan kulitnya. Seperti itu ya. Oke, karena materi juga sudah setelah disampaikan, terus juga tadi sudah disimpulkan seperti apa organ pernapasan. Selanjutnya nanti kalian membuat bagan cara kerja pernapasan hewan ya, anak-anak. Untuk pembagian hewannya nanti bisa kalian lihat di buku tematik kalian masing-masing. Nah, setelah itu juga nanti Ibu akan memberikan LKPD yang akan Ibu sebarkan di grup WhatsApp ya anak-anak. Oke, karena materi juga sudah selesai disampaikan, mungkin penyampaian materi diselesaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang Ibu sampaikan. Kurang lebih yang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa anak-anak semua untuk selalu mentaati protokol kesehatan karena pandemi COVID ini belum selesai ya anak-anak. Jangan lupa cuci tangan kalau habis keluar rumah dan juga menggunakan masker. Sekian, terima kasih.